Jumpa lagi bersama kita Upaya Pop Sinau dengan spesial episode kali ini. Seperti kita ketahui dan sudah kita jalani selama 1 tahun ini, banyak sekali kita bergelut, berapa istilahnya, banyak sekali kita sekarang ini sampai detik ini kita selalu bergelut dengan namanya COVID. Ada beberapa istilah-istilah yang kita dulu ada istilah lockdown, ada istilah PSBB, ada istilah PPKM kayak gitu. Dan sekarang juga ada istilah PPKM mikro dan sebagainya. Nah, dan ini sangat fresh sekali informasi ini, dan mudah-mudahan dengan adanya pembahasan kita kali ini dan juga ada narasumber kali ini, kita juga ikut bisa membantu informasi yang sekiranya bisa membantu teman-teman Sinau semua. Apa sih PPKM mikro itu? Gimana benar? Kembali lagi ada satu lagi istilah baru tentang pemerintah, peraturan pemerintah nih tentang penanggulangan COVID ya. Yeah. Jadi mulai dari kita kapan lama itu lockdown lah, PSBB lah, PPKM lah. Nah sekarang kan timbul lagi PPKM mikro. Yeah. PPKM mikro itu sekarang jadi banyak pertanyaan nih. Apalagi nih, yang kapan dari PPKM aja kita nggak tahu kepanjangan apa, sekarang PPKM mikro. Untuk itulah ada di sini di samping kita para narsum yang memang benar-benar orang yang benar-benar ada mengerti, expert di PPKM ini, karena memang bertugasnya beliau begitu. Ya. Oke, kita ketemu sama Pak Imam. Kita udah 2 kali ini ya ketemu sama Pak Imam dan ya. Pak Suyitno. Ya, Pak Suyitno. Pak Imam dan Pak Suyitno ini adalah para punggawa-punggawa dari Mako ya Pak ya? Yeah. Dari Mako Satgas Kelurahan Pandanwangi. Garda depan. Yang ada di portal. Yeah. Ya kan? Ya di portal ya. Ya ini ditabrak orang, di apa? Waduh, banyak yang diprotes. Nah, gitu. Kemarin lalu kita ketemu sama teman yang tanya, apa lagi nih PPKM mikro itu jangan-jangan duit lagi. Waduh, pokoknya banyak ininya. Dan banyak kita dibingungkan selama 1 tahun ini. Jadi kita sejak adanya COVID, sejak adanya pandemi, itu ada istilah waktu dulu kan ramai lockdown. Wah, lockdown, kita panik. Ya kan, ada perasaan mulai panik karena barunya COVID. The first time kan, sesuatu yang pertama kali itu pasti akan terus membuat ada panik. PSBB dan sebagainya. Sampai sekarang ada PPKM mikro. Sejauh mana sih kok kenapa harus ada PPKM mikro? Kayak gitu. Gimana nih Pak Imam? Oh tapi Pak Imam kenalan dulu. Harus perkenalan dulu. Karena Pak Imam. apa tugasnya apa supaya nanti di biru-biru itu ada tulisannya Pak Imam sebagai apa. Iya. Silakan Pak Imam. Monggo Pak. Iya siap, terima kasih teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian maupun pemirsa. Agak dekat Pak Imam, enggak apa-apa mic-nya. Ya. Saya Imam Syafi'i, saya di sini selaku Wakil Ketua Mako PPKM Mikro tingkat Kelurahan Pandanwangi, di mana pemerintah sekarang sudah 2 kali mengeluarkan perwal untuk Kota Malang, perwal nomor 6 tahun 2021, juga perwal nomor 7 di tahun 2021 juga Mbak Mas. Dalam 1 tahun udah 2 kali perwal nih? Di awal. Oh di awal ya? 2021 masih awal ya? Masih prematur masih ini. Awal, memang di mana upaya pemerintah untuk menanggulangi untuk penyebaran COVID-19 ini, sehingga muncullah regulasi-regulasi yang dimana awalnya adanya yang disampaikan Mas sama Mbak tadi itu adanya PSBB, lockdown, kemudian istilahnya PPKM, sekarang diperkecil lagi menjadi PPKM mikro. Itulah upaya pemerintah di mana untuk memutus mata rantai COVID-19, di mana PPKM mikro ini melibatkan semua stakeholder yang ada di wilayah, mulai dari pemerintahan turun ke kecamatan, kemudian kecamatan di situ dibiaskan ada polsek, ada koramil, kemudian di breakdown lagi untuk pemerintahan, di bawah camat ada lurah, di bawah lurah ada RW, di bawah RW ada RT. Itulah yang dimaksud mikro, sehingga tugas dan peranan masing-masing dari Pak RW dan Pak RT untuk memutus mata rantai itu bisa sampai ke akar paling bawah. Maksud dan tujuannya PPKM mikro itu. Jadi diperkecil.
ada peranan daripada RT, kita ngambil mikronya ya, yang paling kecil kan RT ya. Nah, RT itu di bawah RT itu paling tidak kan hanya ada sekitar 30 atau 60 KK. Nah, upaya pemerintah di situ 30 sampai 60 KK bisa diberikan edukasi oleh Pak RT karena sistem dari PPKM Mikro ini bisa memberikan edukasi kepada warga yang di bawah naungan RT tersebut, ya kan, apa yang harus dilakukan pada saat PPKM Mikro. Makanya di mana pemerintah ada sedikit memberikan bantuan untuk PPKM Mikro ini dari tingkat RW dan RT yang besarannya 500 berbentuk material, ya kan, operasional. Material operasional, bukan insentif, bukan honor RT, tapi khusus dipergunakan untuk PPKM Mikro di tingkat paling bawah. RW dan RT sama. Artinya lebih dekat gitu Pak Imam ya, lebih dekat kepada RT, terus kemudian secara teknis itu memberikan bantuan. Iya, jadi. Tapi mohon maaf Pak Imam, kita sebelum ngomong masalah teknis itu tadi, kita cuma ingin tahu siapa sih Pak Imam ini dulu. Oh iya, sorry. Sebagai apa, kayak gitu. Sebelum nanti kita tanya kepada Pak Yitno. Betul. Oh iya. Saya itu Pak Imam, ini baterainya itu alkaline. Ya, saya memang satu sisi sebagai wakil ketua PPKM Mikro tingkat kelurahan, saya juga sebagai LPMK bisa dikatakan tokoh masyarakat di wilayah Kelurahan Pandanwangi. Kelurahan Pandanwangi. Iya, di tingkat Kelurahan Pandanwangi, sehingga dikatakan banyak jabatan sosial yang ada di Kelurahan Pandanwangi. Alhamdulillah saya diberikan amanah oleh masyarakat di wilayah Kelurahan Pandanwangi menjadi perwakilan tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Pandanwangi. Bahasanya kalau di pemerintahan itu DPR-nya Mbak. Mas. DPR-nya DPR tingkat kelurahan. Gampangannya seperti itu. Jadi sebagai penjembatan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah di tingkat kelurahan. Berarti nyun sewu orang seperti Pak Imam sini untuk kecamatan lain juga ada Pak? Ada. Memang semuanya ini merata. Malang Raya memang kayak gitu. Ada PPKM Mikro. Kalau di kota kan LPMK. Mungkin kalau di kabupaten LPMD, seperti itu. Atau BPD. Nah, seperti itu. Dan PPKM Mikro ini menyeluruh juga Pak? Iya, kalau PPKM Mikro ini saya lihat itu kan memang nasional ya. Saya lihat di beberapa daerah juga sama. Saya tahunya di mana ada beberapa banner yang nempel di RT, RW, terus ada bendera hijau, ada warna kuning dan sebagainya. Oke. Nah kalau sekarang yang pakai baju hijau, yang pakai masker itu, kan bingung ya, nggak tahu kan kalau lagi senyum atau nggak kelihatan kan? Nutupi kegantengannya. Ceritanya takut kegantengannya terekspos, baik. Kira-kira tentara ya bisa, habis memang 86 tuh apa maksudnya udah nggak? Ya Pak, kalau bagian dari Pak Sunyitno ini di Mako, spesifikasi tugasnya apa Pak? Kami boleh perkenalan dulu. Iya, memang perkenalan ini Pak. Jelas lah. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, kami nama Suyitno, kami di sini sebagai Babinsa. Babinsa Kelurahan Pandanwangi. Babinsa itu singkatan apa Pak? Babinsa adalah Bintara Pembina Desa. Nah, kalau sebenarnya itu dari dulu adalah desa, tapi sekarang kelurahan tetap aja namanya melekat Babinsa karena sudah nasional namanya Babinsa. Terus struktur dari Babinsa di kelurahan di seluruh Indonesia yang namanya kelurahan Babinsanya 2 Pak. Pasti 2 karena mengingat dari jumlah penduduk termasuk masalah-masalah yang ada di kewilayahan banyak sekali sehingga kami diberikan mandat, diberikan sprint, diberikan tugas dan wewenang tanggung jawab oleh Dan Ramil untuk menjabat Babinsa. Sekilas untuk tugas dari kami adalah tugas secara umum. Tugas secara umum adalah membina teritorial sekitar Pandanwangi sini. Terus dalam konteksnya dalam mikro ini, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Imam ada 2 perwali ya dalam 1 tahun katanya mungkin berdekatan karena mungkin pertama mungkin adalah PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Diperkencit lagi mungkin ada perwal lagi nomor 7 PPKM Mikro tapi bukan di wilayah Malang aja, seluruh Indonesia. Di sini tugas kami bersinergi dengan mungkin dalam struktur kelurahan kami masuk dalam situ untuk membantu dari tugas PPKM Mikro tingkat kelurahan ini untuk melaksanakan 1 di lapangan langsung.
membentuk atau mungkin pemantauan secara langsung kepada mikro yang ada di setingkat RT, pemangku wilayah RT itu tadi. Nanti mungkin kalau ada tugas-tugas yang penting nanti akan saya jelaskan ya di belakang nanti, ya Pak. Siap. Ya. Siap. Sementara itu tugas pokok kami dulu. Ya, nanti yang terpencil mungkin akan kami jelaskan lagi. Siap. Ya, nah, jadi kayak kita udah paham. Tugas-tugasnya memang job desk-nya udah ada masing-masing. Jelas. Ya, itu dari tamu-tamu kita. Nah sekarang yang kita akan mau tanyakan sama Pak Imam adalah policy yang PPKM Mikro ini Pak. Menetasnya itu kan setelah PPKM pertama yang dalam sangat dekat. Sebetulnya kebijakan ini diambil itu based on apa sih Pak? Maksudnya apakah waktu PPKM kemarin itu ternyata nggak berhasil atau bagaimana gitu? Sehingga terus keluar PPKM Mikro. Bagaimana itu ceritanya itu bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mbak Mas. Jadi menetas dari pertanyaan tadi asik ya, menetas. Iyalah, habis memang gimana? Bagus, jadi ada PPKM ya utuh, kemudian menetaslah menjadi PPKM Mikro. Nah, jadi gambaran kami atau menurut saya, jadi pemerintah kemarin sudah berupaya adanya PSBB, lockdown dan sebagainya, kemudian ada PPKM, sampai menjadi PPKM Mikro. Di mana PPKM kemungkinan pemerintah kemarin kewalahan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang di wilayah. Sehingga operasi justisi yang sudah dilakukan itu bisa ditaati di satu sisi, satu titik. Di mana ada operasi. Yang tidak ada operasi tidak ditaati oleh masyarakat. Contoh masker, pakai masker ya. Sehingga kemarin dari teman-teman operasi justisi itu banyak yang tidak pakai helm, tapi pakai masker. Lebih fokus di masker. Iya. Kemungkinan karena kewalahan juga, sehingga dengan petugas yang tidak bisa maksimal dengan jumlah penduduk atau jumlah pengendara, sehingga pemerintah melakukan mungkin rapat ya dengan gubernur dan mungkin ada karena di sini dasarnya ada Inpres, Perpres, ada Kemenkes, kemudian ada instruksi Mendagri nomor 4 tahun 2020. Jadi di sini mungkin netaslah PPKM Mikro tadi itu. Apa yang menjadi dasar PPKM Mikro kemungkinan kalau menurut saya selaku Wakil Ketua PPKM Mikro tingkat kelurahan di mana yang bisa merangkul, yang bisa memberikan edukasi, memberikan kesadaran tentang prokes COVID ini mungkin dari tingkat RW dan RT. Karena mikro itu kan diperkecil, ada RW, masih dikecilkan lagi menjadi mikro. Itu menjadi RT. Itu jadi kayak harapan dong Pak. Iya. Jadi kayak harapan, kalau misalnya ngomong mungkin kalau lebih kecil lagi lingkupnya lebih kayak maksimal gitu kerjanya. Berarti ya kayak harapan, berarti ini masih satu case coba berarti ini berarti ya Pak ya. Jangan, ini kan ini masih yang pertama kan? Ya gini, case itu kan di awal tahun. Cobaan tadi itu kan awal tahun, makanya ada perwal nomor 6, kemudian muncul lagi perwal nomor 7 adanya perpanjangan PPKM Mikro sampai tanggal 8 Maret. Dari pemerintah. Ini lebih ke spesifikasi apanya? Misalnya kalau badan itu daya tahan tubuh, kekebalan tubuh ya, ke sistem yang lebih kecil lagi, lingkupnya lebih kecil lagi. Untuk bisa lebih memantau daripada masyarakat atas kesadaran protokol kesehatan. Sehingga dari evaluasi dengan perpanjangan dan perwal yang kedua ini, alhamdulillah. Dari laporan Dinas Kesehatan juga dari laporan Pemkot Kota Malang bisa berkurang daripada zona merah atau orange. Karena barometer itu kan warna ya. Ada hijau, kuning, merah atau kuning, orange, merah, hitam. Zona daripada COVID. Sehingga alhamdulillah khususnya contoh Pandanwangi ini di mana beberapa kali orange mendekati merah. Sekarang alhamdulillah dengan adanya PPKM Mikro yang di gelombang kedua itu sudah menjadi kuning. Bahkan ada di beberapa RW itu hijau Mbak. Jadi RW punya peranan sangat penting sekali kepada masyarakat di wilayah yang tadi saya sampaikan. Karena RT itu hanya memimpin 30-60 KK jadi sehingga merangkul itu lebih enak. Komunikasi lebih enak, negur pun enak. Karena hubungannya antar anak dan bapak, RT dan warganya. Sehingga kan ada etika ketimuran itu kepakai. Gak pakai masker, tolong pakai masker. Karena di dalam yang saya sampaikan, RT ini ada bekal material tadi itu ada masker, ada hand sanitizer, Mas, ada bendera, ada banner.
banner di mana di situ tertempel di masing-masing RT itu menjadi posko untuk PPKM Mikro tadi itu. Pak, parameternya untuk tahu ya, parameter untuk tahu kita ini bakal merah, kuning, bahkan hijau itu parameternya apa Pak? Rasionya? Iya, parameter atau rasionya dengan adanya PPKM Mikro ini sangat bagus sekali. Pemerintah mencanangkan PPKM Mikro sehingga RW, RT yang selama ini pasif, yang selama ini tidak peduli dengan atas COVID, sehingga sekarang peduli. Karena kami di Mako Kelurahan meminta update, meminta laporan terus kepada tiap RT ke RW, RW ke Kelurahan. Jadi kami mintanya ke Pak RW ke RT-nya masing-masing. Contoh seandainya RW 1 ada 10 RT. Masing-masing 10 RT ini melaporkan kepada RW kejadian apa dalam satu hari. Kalau tidak ada nihil, kalau ada yang sakit laporkan sakit. Hasilnya apa? Rapid swab, ya kan? Itu yang sebagai tolak ukurnya atau barometernya dari kontrolnya. Sehingga RW tadi melaporkan ke kelurahan sehingga kita bisa mencatat di database kita di sehari-hari itu ada. Kalau warna hijau itu nihil, kalau warna kuning itu ada yang 1 sampai 5. Di satu RT Pak? Satu RT. Jadi nanti punishment-nya bukan sanksi tapi contoh aja, misalnya satu RT ada 3 yang terkonfirmasi positif secara yuridis. Tidak hanya katanya. Tapi sudah dikeluarkan oleh salah satu instansi rumah sakit, puskesmas atau dinas kesehatan 3, seandainya satu RT. Itu wajib hukumnya memasang bendera warna kuning di gang, bukan di depan rumahnya, tapi di gang tersebut. Nah, sehingga apa yang menjadi pertanyaan masyarakat, apa sih bendera hijau, apa sih bendera warna kuning, itulah pembedanya. Kalau hijau berarti nihil, tanpa adanya yang terkonfirmasi positif. Tapi kalau kuning 1 sampai 5. Kalau 5 sampai 6 itu sudah berubah warna lagi Mas. Oh, penderita 5 sampai 6. Iya, yang positif tapi yang positif. Oh. Iya. Kalau misalnya nggak lapor? Lah, ini kemarin sudah menjadi bahasan kita antar tim. Ada beberapa keluhan daripada masyarakat RT dan RW tidak lapor, tiba-tiba beliaunya sudah sembuh baru lapor. Wah, aku tahun kemarin, aku bulan kemarin kena. Itu biasanya dari lab swasta yang tidak di bawah naungan dinas kesehatan. Oh, berarti ternyata ada itu, maksudnya lab-lab swasta yang tidak melapor. Ada, tapi kemarin Mbak, tapi dengan adanya PPKM Mikro ini insya Allah dari RT sudah jeli, sudah bisa menganalisa, mengidentifikasi mana warganya yang batuk, mana warganya yang demam, mana yang warganya biasanya keluar, aktivitas, tidak beraktivitas, itulah tugas daripada PPKM Mikro tadi itu. Iya. Sebelum saya tanya kepada Pak Yitno, Pak Imam, kemarin itu kita sempat mengundang juga gugus COVID, ya, gugus COVID. Jadi itu apakah ada perbedaan dengan Satgas COVID PPKM Mikro ini? Tapi sebentar dulu. Oh iya. Barangkali rata-rata mau lewat, kita menanti loh ya. Oke ya. Yuk, tunggu rata-rata sebentar ya. Kita akan kembali setelah ada kopi berikut ini. Tunggu dulu. Lagi di Poipok Sinau bareng pria-pria perkasa keren ini ya Pak, Bapak dari Mako Satgas COVID Kelurahan Pandanwangi. Iya. Sembari menantinya Mas Bagus ya. Iya. Itu terlalu lama Mas Bagus, selesai kita kehausan. Oke, lanjut yang tadi deh. Jadi perbedaan gugus COVID yang sempat iya, kita... kapan hari itu kita dari bulan Desember kalau nggak salah. Pada saat namanya masih PSBB ya. Waktu itu belum ada PPKM. Itu waktu itu kita menghadirkan juara
Juara. Waduh, mereka bilangnya juara memang dalam pertahanan nih. Jadi memang benar-benar kooperatif sekali, memang dari yang sekian banyak yang datang itu benar-benar yang kayak solid banget gitu ya. Oke, nah sekarang kalau bedanya dengan yang sekarang ini apa Mas Imam? Ya, terima kasih Mas, Mbak. Jadi perbedaan Satgas Covid dengan Satgas PPKM Mikro itu sebetulnya tidak ada perbedaan. Cuman di mana regulasi saja yang mengatur dan merubah. Pada saat Satgas itu mungkin masih PSBB atau istilahnya adanya lockdown dan sebagainya. Tapi kalau begitu sudah menginjak di PPKM menjadi PPKM Mikro itu ada Satgas PPKM Mikro tingkat kecamatan, ada Satgas PPKM Mikro tingkat kelurahan, ada Satgas PPKM Mikro tingkat RW sampai RT. Jadi sekarang semua kalau saya lihat di regulasi itu semua sama karena ada begitu perubahan muncul PPKM adanya Perwal nomor 6 tahun 2021, kemudian ada perpanjangan PPKM Mikro sampai Maret tanggal 8 muncullah Perwal nomor 7 di mana mengatur semua sama tentang Satgas Covid untuk PPKM dari tingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT. Itu Mbak. Ya, itu. Ternyata itu maksudnya itu ya ini benar-benar hanya regulasi kembali digulirkan dikarenakan kemarin tuh ada nggak berhasil. Berarti ngikuti Terus perkembangan. sekarang, iya karena maksudnya gini juga, karena mungkin virus ini pintar ya, sehingga penanggulangan tidak semata-mata hanya seperti itu. Apalagi isunya ada COVID yang baru ini. Ada muncul juga kan sekarang. Itu sih belum terlalu well known, belum terlalu itu. Kayaknya kalau mikir itu lebih kepala karena yang ini aja belum keluar. Lagi itu lebih susah lagi menanggulanginya. Itu nanti kita berikan bila dia tiba. Tapi jangan tiba lah ya. Bila sudah melahirkan. Iya jangan. Aduh tapi mudah-mudahan jangan. Ya Pak Yitno lah. Sekarang tugasnya Pak Yitno menjawab ini. Orang lapangan yang penuh dengan keluhan-keluhan itu datang padanya. Iya. Karena gini Pak Yitno, mohon maaf. Jadi beberapa tahun yang lalu beberapa bulan yang lalu lah sempat ada kejadian di beberapa daerah, mungkin tidak usah kita sebutkan namanya. Jadi menganggap bahwa virus ini atau pandemi ini adalah sebuah aib, gitu. Semacam aib sehingga pada pelaksanaannya harus ditutupi, kan gitu kan, ada yang macam itu. Ya gimana Pak? Ada cerita-cerita yang semacam itu yang mungkin bisa diceritakan, nanti mungkin juga kita butuh pencerahan juga. Iya. Makasih Pak. Sedikit saya akan menjelaskan tentang bagaimana virus corona ini berjalan sampai dengan saat ini. Beberapa kali ada di lapangan saya Mbak ya. Mungkin saya menemui banyak kendala karena kita ini adalah orang lapangan yang membantu secara langsung baik dari tugas PPKM tingkat kelurahan maupun kami dari Puskesmas. Kami selalu mendampingi Babinsa yang setempat pasti akan mendampingi tugas dan tanggung jawabnya sebagai Babinsa untuk selalu eksis mendampingi para tracer sehingga kami pun kemarin waktu sebelum pakai ban ini Mas, sebelumnya kami adalah pakai ban Babinsa, setelah itu kami pakai ban untuk pengawasan protokol kesehatan. Kemarin kita sudah diresmikan oleh Pangdam, Gubernur dan juga Kapolda. Kami selalu bersama beliau bersinergi juga memberikan sedikit mungkin pencerahan dan juga motivasi dan juga kolaborasi dari 3. Sebenarnya ini banyak Mas pengalaman-pengalaman yang banyak mungkin kami alami di lapangan. Kemarin juga ada banyak BKO dari Babin Kopmar, Babin Potmar dan Babin Dirga. Apa itu Babin Potmar dan Babin Dirga? Itu adalah Babin Bintara Pembina Potensi Kemaritiman dan Bintara Pembina Potensi Dirgantara, yang mana beliau-beliau ini adalah dari TNI AL dan TNI AU yang di BKO-an bawa kendali operasi Kodim 0833 untuk membantu kami juga Babinsa, sehingga mereka berupaya di lapangan untuk sama-sama Satgas tingkat mikro kelurahan untuk bekerja sama. Tugas kami adalah satu. Yang pertama adalah mengadakan sosialisasi yang sudah kami sampaikan kepada RT dan RW setempat bagaimana tugas fungsi dari RT. Yang pertama adalah dari tugas fungsi RT adalah tracer. Tracer apa yang ditanyakan? Seandainya di RT itu ada
yang secara Pak Imam sampaikan secara yuridis. Mana ya yuridis, yaitu secara ada hukumnya yang mereka ada secara pakai itu swab secara PCR. Itu yang benar-benar diakui, sehingga kalau ada informasi seperti itu Pak RT men-tracer catat ini tracer mencatat nama, kemudian alamat, kemudian nomor HP. Itu nanti dilaporkan kepada Pak RT. Pak RT nanti melaporkan kepada gugus tingkat atas lagi Pak RW. Nah, Pak RW nanti melaporkan lagi gugus tingkat kelurahan. Disitulah nanti kita kolaborasi. Nanti kita akan menyampaikan kepada Pak Imam juga Pak Lurah, kita kerjasama dengan Puskesmas. Kita tracer. Yang di tracer siapa saja, terutama yang konfirmasi. Yang konfirmasi itu ya, yang terkonfirmasi positif itu seperti tracer. Kemudian orang-orang yang terdekat, otomatis orang yang terdekat adalah keluarga. Anak dan itunya. Kemudian diberikan penjelasan kepada tracker yang tingkat bawah lagi RT, difasilitasi mau diisolasi secara rumah sakit lapangan atau isolasi mandiri. Dengan kata lain adalah ada sejenis suatu aturan dari tingkat RT. Inilah bentuk PPKM tingkat RT, kepedulian. Kalau mereka mintanya secara mandiri berarti itu adalah pengawasan secara langsung oleh Pak RT karena mereka adalah gugus paling bawah. Aturannya seperti ini. Kalau Pak jenengan minta di isolasi mandiri harus disiplin. Bahwa disiplin satu, tidak menerima tamu, tidak keluyuran kemana-mana. Kalau hanya di depan rumah, di dalam pagar tidak masalah, karena tidak mungkin itu di kamar terus kan bosan, karena ada untuk mencari mencari matahari. Ya, yang penting tidak kontak langsung. Yang disampaikan Pak RT nanti bukan secara langsung, tapi melalui HP atau mungkin tulisan secara kasaran. Inilah kepedulian dari tingkat RT untuk ya namanya orang isolasi. Harus mungkin ya dibantu seadanya, mungkin log, mungkin atau apa itu. Terus kemudian yang lainnya mungkin kami juga banyak pengalaman yang mungkin kami secara di lapangan itu kadang-kadang ya gimana sih Pak, sebenarnya ada enggak? Loh ada, buktinya sekarang banyak yang meninggal. Secara medis pun ada, tapi penyakit ini tidak kelihatan. Tapi kan ada. Tapi kita ya di lapangan namanya kita memberikan arahan, memberikan suatu pencerahan kepada masyarakat, harus sabar. Yang di lapangan tingkat lapangan kami, Pak Imam juga yang berkolaborasi dengan Puskesmas, sabar Pak dalam memberikan penjelasan kepada mungkin masyarakat tingkat RT, RW. Terutama kami memberikan pengalaman, memberikan pencerahan kepada Pak RT yang tingkat bawah. Nanti Pak RT pun harus menyampaikan yang kita sampaikan, yang sosialisasikan. Dan juga mengadakan pengawasan secara langsung, secara bersama dari gugus atau mungkin PPKM, posko PPKM tingkat kelurahan. Kita selalu monitor, kita selalu melaporkan update secara langsung tiap harinya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ada bendera-bendera yang sudah dijelaskan Pak Imam, mungkin tadi ada 2 bendera yang belum dijelaskan. Bendera warna apa? Merah sama oranye. Oranye sudah ya. Kalau oranye, kalau mulai dari awal lagi ya. Kalau orang yang belum tahu ini bendera apa sekarang kok dipasang di tingkat RT banyak sekali, ya toh. Mungkin bisa dijelaskan bahwa bendera hijau adalah 0, mungkin tidak ada kasus yang konfirmasi. Kemudian kalau 1 sampai 5 itu adalah bendera kuning. Kami tidak bisa dibohongi, kami tidak bisa diapakan karena ini berdasarkan data update. Update dari langsung ke wilayahan, langsung kepada pemangku wilayah tingkat RT. Kemudian 6 dan 10 itu adalah oranye, yang terkonfirmasi oranye. 6 sampai 10. Kemudian kalau merah berarti 11 dan selanjutnya itu adalah bendera merah. Nah, itu nanti tindak lanjutnya dari mungkin kita laporkan kepada Satgas tingkat kecamatan bagaimana tindakan selanjutnya, begitu. Kalau sampai yang merah Pak, yang di atas 10 kasus 15. Misalnya 10 sampai 15 ya. 1 sampai 15. Kalau yang merah gitu terus nanti
penanganan khususnya bagaimana? Benar-benar kayak ditutup total apa satu wilayah itu atau bagaimana? Kalau Pak Imam atau Pak Imam? Ya terima kasih. Kalau sudah masuk ke zona merah itu memang sesuai aturan apa yang sudah diberlakukan di dalam posko PPKM itu akan kita diskusikan dengan RW dan RT, mau tidak mau kita harus melakukan istilahnya lockdown lokal, Mbak. Lockdown lokal dan harus disadari maka daripada itu adanya bendera merah itu menunjukkan bahwa di wilayah tersebut adanya terkonfirmasi lebih dari batas ambang. Sebelum merah menjadi hitam, itu kalau bisa kita melakukan penekanan supaya tetap merah dan kita berusaha bisa kuning dan hijau. Dengan adanya PPKM Mikro ini yang ada bervariatif warna bendera, dengan proses ke depan insya Allah masyarakat akan memahami bahwa di wilayah masing-masing tersebut ada warna itu menunjukkan adanya terkonfirmasi positif. Tapi secara yuridis bukan katanya. Jadi menunjukkan hasil lab, menunjukkan hasil lab. Perkembangan selama 2 minggu itu. Betul, gitu. Jadi aturan mainnya tidak untuk konsumsi umum. Yuridisnya daripada rumah sakit tadi itu Mas. Jadi biasanya dari rumah sakit A ke Dinkes, Dinkes ke Puskesmas, Puskesmas ke kami ke kelurahan ke RW, RW ke RT, Japri, tidak di grup RT. Oh berarti sistem pelaporannya itu maksudnya konfidensial ya? Iya betul, konfidensial. Kalau itu berarti dari laboratoriumnya ya? Iya, dari rumah sakit. Dari sana, dari rumah sakitnya. Iya, yuridisnya disampaikan. Karena banyak isu yang berkembang adanya orang batuk COVID, demam 38 COVID, padahal belum swab atau PCR atau rapid, sehingga di mana keluarga yang merasa dirugikan biasanya itu emosi kepada RT-nya, seolah-olah yang menyebarkan RT-nya, sehingga ada miskomunikasi, ada RT mau dipentung, RT mau diancam. Emang ada dipentung? Ada. Itu yang saya maksud. Jadi ada sebagian mereka beralasan bahwa iki aib, jadi aibku. Ini ada dua pihak sih. Betul. Ada dua pihak dalam arti dia yang terkena COVID itu sendiri dan juga pemangku wilayah di situ menganggap bahwa waduh ojo wis. Jadi misalnya untuk orang-orang yang menderita sendiri, iki aibku, aku menengahi wis misalnya satu. Terus ada yang ngetahui misalnya tetangga dan sebagainya sehingga pemangku aparat di situ sehingga bilang ngambil kebijakan wis ojo rame-rame. Ya misalnya kayak gitu. Kita tangani dewe. Semacam kayak gitu. Terjadi sih ya. Terjadi. Misalnya PPKM Mikro mengetahui hal itu, apakah memang ada sanksi-sanksinya atau gimana? Atau memberikan gimana Pak? Saya juga nggak tahu. Terima kasih. Selamat, moga. Berdasarkan pengalaman lah Pak. Iya benar. Ini ada pengalaman Pak yang disampaikan oleh Pak Imam itu memang benar Pak. Jadi yang jenengan pertanyakan ini aib atau tidak? Ini adalah sebenarnya bukan aib. Karena apa? Secara nyata tidak ada, tapi penyakit ini ada. Tapi ini adalah rekan kita atau saudara kita atau mungkin teman-teman kita yang sudah kena. Jadi jangan mungkin kita bisa memberikan pengertian terhadap tetangga melalui Pak RT tadi ya. Jangan sampai ini adalah aib. Justru mari kita bantu. Baik bantu secara fisik maupun bantu secara materi atau bantu secara mungkin jangan ini doa ya kan kepada teman kita, rekan kita atau semuanya yang sudah terkena. Itu pengalaman seperti tadi Pak Imam tadi itu. Ada yang mau dipentung gara-gara menyebabkan kena itu. Tapi sebenarnya kita kan nggak percaya, jangan katanya. Harus melalui swab, itu baru kita percaya. Swab pun swab PCR. Itu baru kita tahu bahwa mungkin teman kita atau rekan kita itu sudah terkonfirmasi. Baru itu pun tidak konsumsi umum juga, ya kan? Kasihan, jangan dikucilkan. Perlu kita bantu. Karena apa? Untuk membantu aja bisa menumbuhkan imun yang terkonfirmasi sehingga bisa cepat sembuh. Mudah-mudahan kan gitu, Pak. Itu. Mungkin sebetulnya gini ya. Dikatakan aib itu karena merasa sendiri, karena gini, ini sesuatu yang menular. Yang menular. Sebetulnya kalau bilang aib itu ya kalau zaman dulu ya, aib itu kalau misalnya asusila atau apa, that's aib. Tapi kalau yang ini karena sesuatu yang menular, jadi jelas kita tidak bisa mendekat. Karenanya di distance loh, kecuali kayak misalnya kalau dalam dulu itu kusta ya, atau apa zaman dulu kan gitu Pak. Iya betul. Nanti kalau kusta itu
udah tenang aja aku tidak menular AIDS juga tidak. Kan kalau dulu gitu. Lah sekarang permasalahan jadi aib dikarenakan kita nggak bisa deket. Padahal kalau sudah over ya over, selesai kan. Virus kan kalau pergi aja kan sudah ya. Intinya kan tetap dari PPKM Mikro memberikan kejelasan bahwa atau menyadarkan masyarakat bahwa ini sebenarnya bukan That's aib. pentingnya penyuluhan. Adanya sosialisasi dan sebagainya. Kayaknya tapi mungkin gini Pak Budi. Sosialisasi itu mungkin nggak nyentuh ke sampai root paling bawah. Karena di kita mungkin daerahnya maju, di pinggir jalan, kepantau oleh kelurahan dengan sangat baik dan benar. Tapi kalau misalnya ngomong Malang Raya kan ada kabupaten nih. Nah kabupaten yang dalam itu mungkin juga tidak tersentuh langsung dengan sosialisasi semacam kayak kita. Ya kan? Nah mungkin itu kayaknya jadi PR banget ya. PR banget bagi para sosialisator. Ini udah waktunya minum kopi. Kita break dulu minum kopi ya. Saya nambah dikit Mas. Oh iya boleh. Senang rumahnya Mas Imam. Mengenai aib. Betul. Mengenai aib ini saya berharap masyarakat ini pemirsa juga yang ada di rumah maupun dimanapun ada berada. Jadi COVID ini bukan aib. Memang kalau yang belum terinfeksi, belum terjangkit bisa mengatakan aib. Pengalaman saya dengan teman-teman Mako di mana pada saat itu di salah satu RW ada yang terkonfirmasi COVID. Beliaunya menyembunyikan diri. Kemudian ada istilahnya di situ tetuanya atau koordinatornya melaporkan bahwa beliaunya terkonfirmasi, tapi berdasarkan yuridis Mbak ya, Mas Budi ya, sudah yuridis dikirim ke saya, beliaunya tidak mau dikatakan COVID, dia mengelak, ya mungkin dikatakan mungkin aib tadi ya, tapi di mana pada saat itu resah tetangga resah, kemudian saya datangi dengan tim Mako Kelurahan, saya panggil koordinatornya, saya sampaikan kalau dari koordinator sudah memberikan sosialisasi pilihan antara isolasi mandiri atau ke safe house yang sudah disediakan pemerintah dengan fasilitas yang sudah sekarang ya, fasilitasnya ada kebugaran, bioskop dan sebagainya untuk meningkatkan imun, monggo yang dipilih yang mana. Saya kembalikan lagi kepada kultur budaya di wilayah masing-masing. Kalau memang mau yaitu ikuti protokol kesehatan, tidak boleh terima tamu dan keluar. Pada saat itu beliaunya terima tamu dan keluar masuk. Ini pengalaman. Jadi saya berharap pemirsa dimanapun berada, ini pengalaman. Jadi COVID ini ada, bukan tidak ada, dan juga bukan aib. Pada saat si suaminya kepala keluarga itu terjangkit, kemudian beberapa hari itu istrinya. Habis istrinya putranya, bahkan sampai putranya yang terakhir berurutan. Saya dapat update terus. Ya? Iya, karena beliaunya mungkin isolasi mandirinya kurang tepat. Betul isolasi tidak keluar, tidak berdampak kepada tetangga, tapi di keluarga. Harusnya aturan daripada PSBB dulu, ya isolasi mandiri itu kamar mandi sendiri, kamar sendiri. Nah itu ditahan dulu. Oh, ditahan dulu karena perlu tahu pemirsa di rumah, teman-teman di Pok Sinau, isolasi mandiri itu bukan nggak ada ilmunya, nggak yang cuman diam di rumah aja tanpa ngapa-ngapain tapi nggak keluar, bukan. Jadi ada kriteria-kriteria sendiri, ada syarat-syarat tentu, term and conditionnya yang namanya isolasi mandiri itu seperti apa. Tapi tunggu ya, sebentar lagi kita balik dengan isolasi mandiri versi terbenar gitu ya. Tunggu.